Salam sejahtera, sahabat IKPSIP terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita waktu berdoa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu di dalam berbagai tantangan hidup kami. Bahkan kami menerima Kristus yang ikut memasuki kehidupan kami dan menguatkannya. Bukalah hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita pada hari ini ialah dari Yesaya 53 ayat 5, demikian tertulis. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudara-saudara, siapakah dia itu yang karena kita, karena pemberontakan kita, karena kesalahan kita, dia remuk, tapi juga dengan dia remuk, dia mendatangkan sejahtera pada kita. Dia, saudara-saudara, sering disebut sebagai hamba Tuhan, Evet Yahweh dalam kitab Yesaya. Bahkan berkali-kali, Yesaya 42, Yesaya 52, dan pada Yesaya 53 ini, nyanyian tentang dia yang sedemikian menanggung diulangi. Dan dengan demikian kita sampai kepada pengertian bahwa dia, Evet Yahweh itu, dia setia pada panggilannya, tapi juga melaluinya kelihatan dan tampak bahwa Allah setia untuk kehidupan kita. Tentang itulah yang kita dengar tadi, tentang dia, tentang Evet Yahweh yang setia, maka sampai pada hal-hal yang berat pun ditanggungnya untuk kita. Tapi juga tentang Allah yang setia, yang mendatangkan sejahtera, yang mendatangkan sukacita kepada kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita renungkan siapakah hamba Tuhan itu untuk kita, orang Kristen? Untuk kita orang percaya, siapakah dia? Tentu kita harus mengatakan, dia adalah Kristus. Kristuslah yang bagi kita, yang diremukkan saat dia disiksa, disalib. Kristuslah yang oleh lukanya, oleh bilur-bilur lukanya, justru kita disembuhkan. Justru kita mendapat penebusan. Mengapa? Karena Kristus adalah hamba Allah. Karena Kristus menanggung apa yang kita tidak bisa tanggung, luka kita, kesulitan kita. Tapi sekaligus karena Kristus, kita tahu Bapanya setia. Sehingga kita juga mendapatkan kasih, mendapatkan pengampunan melalui Bapanya di dalam Yesus Kristus. Dialah hamba Allah untuk kita. Tentu kita bertanya kalau begitu. Kalau memang yang menyelamatkan kita adalah hamba Tuhan, yaitu Kristus, yang menanggung apa yang kita tidak bisa tanggung, tapi sekaligus yang membawa kita ke dalam keselamatan karena Bapanya di surga berkenan kepada Kristus dan berkenan kepada kita. Kalau begitu, mengapa yang menyelamatkan kita bukanlah Allah yang hebat, Allah yang perkasa, tetapi yang menyelamatkan kita justru adalah Allah di dalam Yesus Kristus yang disalibkan, yang menanggung kesakitan, yang terluka itu, tapi yang bangkit. Mengapa, saudara-saudara? Mengapa tidak Allah yang perkasa saja selesai? Jawabannya, saudara-saudara, ialah bahwa agar kita merasakan dan menemui bahwa keselamatan itu datang karena kuasa kasih. Dan kuasa kasih itu bukan soal kuasa keperkasaan, tapi kasih yang menemui kerapuhan manusia, luka-luka manusia. Dan dengan demikian kita juga bisa tahu kerapuhan kita, dan itu yang ditanggung oleh Kristus. Agar melalui kuasa kasih sekaligus kerapuhan itu diubahnya menjadi kekuatan, menjadi keselamatan, dan kita juga mendapat kekuatan dan keselamatan di dalam Kristus. Itulah
Artinya, mengapa yang menyelamatkan kita adalah hamba Tuhan yang terluka, tapi sekaligus yang menyelamatkan, tapi sekaligus yang menyembuhkan. Maka, kalau begitu, kita juga yang telah menerima kuasa kasih yang sedemikian, kita juga kiranya dalam hidup ini, ketika ada saudara-saudara kita yang rapuh, kita bisa menemuinya. Kita tidak memojokkannya, tapi kita bisa ikut serta dengan empati. Dan kalau bisa kita ikut memberinya kekuatan, memberinya kesembuhan, memberinya pertolongan agar dia bangkit dari semua itu. Itulah saudara-saudara artinya hamba Tuhan memasuki kehidupan kita yang rapuh dan memberi kekuatan sehingga kita pun dalam hidup ini temuilah saudara-saudara kita dan sebisa kita memberi kekuatan, memberi harapan sebagai anak-anak Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selamatkan secara unik dan luar biasa. Melalui Kristus hamba Tuhan yang menanggung apa yang kami tak mampu tanggung, tapi sekaligus memberi kami kekuatan untuk menang dan selamat. Dan biarlah itu pula yang kami yakini dari hari ke hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. GKPS TV.